Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh merasakan betapa Allah memberikan jalan untuk melaksanakan istighfar. Mengapa kalau direnungkan ada dua perintah di dalam Al-Quran itu, yaitu beristighfar untuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beristighfar untuk orang yang takwa. Ini suatu hal yang perlu direnungkan oleh kita, dan kita bisa memperoleh sesuatu karena betul-betul istighfar itu merupakan jalan di dalam kita mencapai surga. Sebetulnya berkaitan sangat erat dengan kita mencapai surga. Yang saya dulu jelaskan bahwa konsep istighfar itu sangat berpengaruh berkenaan dengan surah Al-Qari'ah, di mana di dalam prinsip surah Al-Qari'ah itu, barang siapa timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan surga yang diridhoi. Sebaliknya, apabila dia timbangan kebaikannya ringan, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya ada neraka. Jadi ini masalah timbangan di dalam ingin mencapai. Jadi ada dua kemungkinan yang kita kerjakan. Satu, meningkatkan amal soleh kita, ya, supaya jaraknya semakin jauh dengan dosa kita, dan sebaliknya dosa kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah dosa itu bagi kita ada pandangan, ya, bahwa dosa itu ada yang jelas. Kita pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Tapi bisa saja dosa itu yang tidak kita ketahui. Jadi ajaran di dalam doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW
doa terutama di dalam sholat tahajud yang ujungnya antara lain ya, farfirli, maka ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu ya. Maka ampunilah aku dari dosa-dosa yang telah aku lakukan atau yang belum aku lakukan, yang tampak dan yang tidak tampak. Saya kira cukup meliputi, memberikan arah kepada kita untuk memahami jalannya istighfar itu terkait dengan dosa-dosa tersebut ya. Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai dosa yang berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Suatu pelajaran bagi kita menjelaskan bagaimana proses doa dan proses dosa tersebut dalam surah Al-Hadid ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ada 5, la'ibu walahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsur. Ada 5, la'ibu permainan, lahu senda gurau, wa zinatu perhiasan, wa tafakhurum bainakum berlomba-lomba, saling berlomba-lomba di antara kalian, wa takatsur fil amwal dalam hal harta, dan wal aulad dan anak-anak. Saya kira itu diberikan contoh ya, contoh saja sebenarnya segala hal yang menyangkut kehidupan kita. Dilanjutkan dengan potongan ayat, kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuh, seperti hujan yang mengagumkan para penerani, yang tanaman-tanamannya tumbuh ya. Summa yahiju, kemudian tanaman menjadi kering, fatarau, kamu lalu melihat, musfarra, menguning, summa yakunu hutama, kemudian menjadi hancur. Itu menggambarkan kehidupan kita ini dengan memberikan perumpamaan seperti hujan yang menyuburkan tanaman, kemudian tanaman itu tumbuh ya, lalu kering ya, dan kita lihat menguning dan akhirnya hancur ya, seperti kehidupan kita ini. Kalau orang itu sampai perjalanan, sampai dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia, apa yang kamu peroleh? Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat mendapat azab yang keras, yang pedih.
gitu. Artinya orang yang tidak bisa menjalani kehidupan tadi, atau wa maghfiratum minallah wa ridwan, atau dan ampunan dari Allah serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengutamakan kehidupan akhirat, ya. Kalau demikianlah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lainlah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang palsu. Jadi satu pelajaran bagi kita, ya. Dilanjutkan dengan perintah, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah kepada ampunan dari Tuhan pencipta kalian, wa jannatir arduha ka'ardis sama iwal ard, mendapatkan surga, karena pengampunan itu otomatis, ya, memberikan peluang untuk mendapat surga. Karena kalau kita lihat konsep dalam surah Al-Qari'ah tadi, kalau dosa menjadi 0 gitu, ya, itu otomatis, ya, bayangkanlah seperti anak-anak yang meninggal sebelum balik, katakanlah, itu kan dosanya 0, ya, dosanya 0 gitu. Jadi wa jannatun arduha ka'ardis sama iwal ard, saya sudah jelaskan kemarin bahwa dibandingkan dengan orang yang bertakwa, maka pahalanya itu lebih kecil, ya. Surga yang luasnya, dan seolah-olah ka'ar di sama iwal ar, pakai ka'ar, seolah-olah, ya, tidak ada luas surga itu seperti langit, lapisan satu langit dan bumi, tidak ada. Makanya dia seperti seolah-olah uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, bagi orang-orang yang beriman, gitu, ya. Dzalika fatullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha, dia memberikan kepada siapa yang dikehendaki, wallahu dzul fadlil azim, Allah Maha mempunyai karunia yang besar. Jadi terlihat, ya. Mari kita lanjutkan baca teliti di dalam surah Al-Imran, surah Al-Imran. Jadi kita ingin membedakan, ya, supaya kita beristighfar itu dengan ilmu, ya, seperti saya kemukakan. Beristighfar itu seperti yang dilakukan Nabi Adam, ya, dimana dalam istighfar itulah ada muhasabah. Setelahnya muhasabah itu kita ingat apa yang kita mohonkan ampunan. Jadi kalau kita misalnya kita melakukan suatu dosa yang kita ingat selalu, terus kita menyesal bukan main, kita lakukan istighfar, ingat lagi istighfar, ingat lagi istighfar, maka istighfar yang berlanjut terus itu menurut
ulama ya, saya kira istighfar yang mula-mula kita memohonkan suatu dosa, insya Allah mungkin pada awal-awal istighfar pertama itu ya, maka mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat terus, kita istighfar lagi. Nah, istighfar yang berlanjut itu merupakan ibadah kita, amal ibadah kita. Sehingga maka ada di dalam surah Al-Furqan yang tempo hari, yang sebelum bulan puasa kita jelaskan bahwa orang yang menyesal dosa yang banyak itu, sehingga dia dosa-dosa yang dilakukan, katakanlah dosanya sebesar gunung, ya, maka dosa sebesar gunung itu akan diampuni. Kemudian dosa yang sebesar gunung itu diubah menjadi pahala, itu dalam surah Al-Furqan ya. Maka beristighfar itu merupakan ibadah penting ya. Oleh sebab itu kita segera mendalami sehingga dapat melaksanakan istighfar dengan sebenarnya. Jangan sampai misalnya kita dengar orang, target saya beristighfar tuh 1000 kali katakanlah. Terus bentuknya bacaan Astagfirullah. Bu, saya kira yang dimaksud istighfar itu, kalau kita contohkan Nabi Adam dalam melakukan permohonan kepada Tuhan itu, dia ingat selalu apa yang dilakukan itu. Dan kalau nanti kita ya sampai pada istighfar, di mana istighfar itu kita tidak tahu ya. Bukan tidak tahu sebetulnya, bukan tidak tahu, tapi ada ilmunya yang sampai mengatakan tidak tahu, ya, tidak tahu dalam arti detailnya, tapi tahu dalam area dosa kita. Itu, nah, insya Allah mudah-mudahan sampai ke lanjut ke arah pengampunan dosa seperti itu, karena saya lihat ya di dalam surah Al-Imran ini, yaitu ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Imran ini itu bedanya dengan di dalam surah Al-Hadid tadi, singkat ya, singkat tegas. Itu biasanya menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi keadaannya gitu. Dan ada huruf waw di sini. Artinya ayat itu sangat berkenaan dengan yang sebelumnya. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah mohon pengampunan kepada Tuhan pencipta kalian. Mengapa Tuhan? Rob ya. Artinya lengkap ya. Kepada Rob itu bisa dosa kita di dalam penciptaannya ya. Bisa berdosa di dalam pengaturannya, bisa berdosa dalam pemberian rezekinya ya.
bisa berdosa dalam perintahnya. Itu makanya di Rob, mengapa tidak marfirotillah, tidaklah, tapi Rob, ya. Jadi pengampunan di dalam penciptaannya, ya. Misalnya kita kurang bersyukur, ya, atau kita menggunakan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan perintahnya, gitu ya. Itu ruang lingkup Rabb, ya. Wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Itu langsung. Jadi tidak ada ka'ar seperti ini, ya. Jadi memperoleh surga seluas semesta langit dan bumi. Udat lil muttaqin. Jadi artinya sudah mencapai, orang ini mencapai tingkat takwa, gitu kan. Mudah-mudahan kita sesuatu perjalanan ilmu yang sudah bergerak, ya. Sepanjang kita belajar Al-Quran, ilmu kita itu bergerak naik, gitu. Insya Allah diikuti oleh amal kita yang bergerak naik. Insya Allah diikuti oleh iman kita yang bergerak naik, ya. Jadi kita lihat ayat-ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayat 130, ya. La ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan kalian memakan riba yang berlipat-lipat digandakan. Ya, itu menunjukkan bahwa orang takwa tadi, ya, sudah melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Jadi banyak perintah, ya. Dia berikan contoh saja. La ta'kul riba at'afam mudha'afah. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Agar kamu beruntung. La'allakum tuflihun. Wattaqun nar. Dan takutlah kepada api neraka. Allati uiddat lil kafirin. Yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wa ati'ullaha war rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kepada Nabi Muhammad. La'allakum turhamun. Agar kamu mendapat rahmat. Yang sebelumnya. La'allakum tuflihun. Agar kamu beruntung. Agar kamu mendapat rahmat. Terus wasari'u. Dan bersegeralah mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi beda dibandingkan dengan orang beriman. Itu segi ilmunya aja. Segi ilmunya itu yang membedakan. Tapi segi prakteknya terus saja beristighfar itu. Terus saja beristighfar itu, ya. Apapun yang kita terlintas di dalam pikiran kita nanti, ya. Kalau kita berdosa, katakan tidak
katakan orang yang lama sekali tidak sholat ya, katakan lama sekali tidak sholat, mungkin dari kecil, mungkin sampai umur berapa tahun baru semakin tua, itu kan dosanya terasa besar sekali gitu. Dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bukan main lamanya, penyesalannya bukan main ya kan. Tapi dengan istighfar terus, kita istighfar terus, nangis, menyesal dan sebagainya, itu membuat apa yang kita lakukan tuh membuat hal-hal yang positif yang mengubah insya Allah menjadi pahala kita gitu kan. Maka disebut ila maghfirati mir rabbikum, pengampunan dari Tuhanmu yang menciptakan kamu. Di kata Rob itu meliputi pemahaman mencipta, gitu, mengatur, gitu, memerintah, gitu, mengatur rezeki, mendidik, ya, dalam rangka mendidik. Nah, kalau kita lanjutkan, ini sebetulnya kalau di dalam pembahasan takwa, ini termasuk takwa yang keempat, ya, takwa yang keempat. Takwa yang ketiga itu puasa, gitu. Nah, dengan berpuasa itu terlihat, kalau puasa kan untuk memenangkan jiwa, gitu. Sehingga jiwa kita itu bisa mengatasi akal kita, bisa mengatasi nafsu kita, atau dengan kata lain, jiwa roh kita itu bisa menundukkan. Semua nafsu kita itu mengikuti dan akal kita mengikuti. Itu pribadi. Nah, kalau ini takwa keempat ini sudah interaksi dengan orang, ya. Sudah berinteraksi dengan orang. Misalnya di ayat selanjutnya, ya, sudah menyangkut infak dalam keadaan sempit atau sulit, gitu. Orang seperti ini kan sudah mendapat kelas infak yang sudah tingkatnya sama. Jadi kalau saya bandingkan dengan infak, katakanlah ya, pertama infak kita itu diingatkan orang lah. Kita berinfak tuh karena diingatkan orang. Oh ya, ada sumbangan, ada gerakan untuk membiayai, katakan pembangun masjid, membangun anak yatim. Terus kita tergerak hati kita, ya kita infak biasa kan. Setelah itu kita berinfak jadi rutin. Katakanlah rutin mulai memberikan infak rutin gitu, teratur gitu ya. Itu di kelas kedua ya. Kelas ketiga, memberikan infak itu ada tujuan. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 161, ada dua, ya, orang yang memberi infak itu sudah naik kelas tuh, ya. Masalul ladzi nayunfikun amwalahum, ya. Satu, bertujuan ibtigha mardatillah. Tujuannya mendapat ridho Allah. Tuh. Yang kedua, watasbitam min anfusihim, memantapkan jiwa. Jadi orang yang berinfak itu dengan ingin memantapkan jiwanya gitu. Nah, itu sudah naik ya, sudah
memberikan infak itu rutin, ya, sudah tidak lagi memperhatikan pengaruh-pengaruh, karena dia mendapat ridho dari Allah itu berarti ada yang kita bicarakan di luar ridho. Allah tuh bisa tidak ridho dengan kita karena melakukan sesuatu gitu. Katakanlah ria, katakanlah kita mulai mengusik-ngusik, oh saya kasih infak 1 juta gitu. Masa kasih infak 100.000 misalnya, membanding-bandingkan, itu tidak ridho jadinya, ya. Kedua, memantapkan jiwa. Nah, nanti kalau keempat tadi, orang yang sudah memberikan infak tidak peduli dengan situasinya, karena di dalam infak tersebut dia punya ikatan emosional terhadap, seperti katakanlah anak yatim, dia menginfakkan terus menerus walaupun sulit, ya, karena dia merasa bahwa anak yatim itu jauh lebih sulit daripada dia. Atau kaum duafa itu, memang saya sulit sih sekarang keadaannya, tapi para duafa itu, saudara-saudara kita itu jauh lebih sulit, ya. Kalau mereka bisa makan pagi, ya belum tentu sore dapat, ya. Kita mungkin bisa meyakinkan bahwa kita cukup untuk keperluan kita sehari-hari. Itulah kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan nanti bertambah hari, kita bertambah menjelajahi ayat-ayat Quran itu secara ilmiah, ya, secara ilmiah yang dilakukan. Mudah-mudahan semakin mantap, ya. Saya kira sampai di sini dulu, ya. Saya enggak bisa teruskan lagi. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.